Kalau ada rumah masih berdiri gitu ya, terus bisa dibetulin kan bisa pindah. Ini mah nggak bisa, udah Nggak. nggak aja di Cilegon makan mulung kayak kita bisa makan ya istilahnya. Nggak tahu dapat berapa, nggak tahu dapat berapa, gak bisa makan lah gitu. Saya pikir ini cukup mahal lah dengan kondisi rumah yang seperti ini. Kalau toh ngandelin dapat mulung mah enggak, Pak. Nggak cukup, ya? nggak cukup. Jauh nggak cukup. Wah, 80 juta Bapak minjam? Iya. Untuk apa uang sebanyak itu? Jualan kain tadinya mah di pasar. Udah gitu bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, hari ini saya berada di kota Cilegon. Kita mendatangi Bapak Asmara alias bapaknya Davi, yang mana beliau ini sempat kita temukan 1 minggu yang lalu di jalan raya. Saat itu kita melihat Bapak Asmara sedang mendorong gerobak dengan membawa istrinya di atas gerobak. Nah, dari situ kita langsung menarik perhatian kita, ini ada apa? Kok sampai istrinya dibawa-bawa naik gerobak ke sana kemari? Nah, pada saat itu kita mencoba kita ajak wawancara. Nah, saat itu terungkap bahwa Bapak Asmara ini adalah seorang pemulung. Kemudian kita pertanyakan lagi kenapa membawa istrinya. Lantas Bapak Asmara sang istri dalam kondisi sakit stroke, yang mana tubuh yang sebelah kiri itu sudah tidak bisa berfungsi, sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian kita tanya kenapa kok mesti dibawa. Nah, pada saat itu beliau menjelaskan karena ibu dalam kondisi sakit, jika ditinggalkan tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus untuk kebutuhan makan ataupun kebutuhan ke belakangnya, ini sangat repot sekali, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Asmara membawa istrinya ke sana kemari dalam mencari nafkah. Nah, sekarang kita sudah membuat janji dengan Bapak Asmara akan mendatangi rumahnya. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah Bapak Asmara. Ya, Bapak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik ya keadaan. Ibu gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Kata sehat. Ya sehat begini. Sehat ya, secara fisik kita melihatnya nih sehat, tetapi dia tidak bisa untuk beraktivitas, untuk pendengaran juga berkurang, gitu. Jadi sudah serba keterbatasan. Ya. Bapak hari ini nggak mau mulung, Pak, atau bagaimana? Hari ini mah enggak, paling besok kan hari Kamis Jumat itu 2 hari mulung. Hari ini mah enggak kemana-mana, ya sengaja istirahat. Kadang-kadang kalau lagi enggak hujan mah mau nyuci piring, nyuci pakaian gitu ya, nyuci salinan. Oke. Paling begitu. Oh, jadi untuk kebutuhan semuanya kayak bersih-bersih rumah, nyuci, memasak, itu semua Bapak yang melakukan? Bapak yang melakukan. Oh, jadi Bapak yang melakukan semua ya? Semua iya. Ya gimana Pak, ya kalau nyuruh orang harus dikasih upah kan ya, dikasih ongkos. Untuk ngasih ongkosnya gimana, boro-boro. Jadi pokoknya mah capek mah udah resiko kayaknya. Capek mah nggak ngeluh gitu, biarin. Yang pentingnya mah bisa urusin ibunya yang lagi sakit gitu. Kalau untuk ini si Davi ya, anak Bapak Davi ya? Iya. Davi sekolah apa, Pak?
Sekarang SMA udah kelas 3 udah mau lulus. Iya, soalnya katanya kelas 3 lagi ada kegiatan, banyak kegiatan gitu, ada aja. Jadi hari libur kayak ini kan hari libur. Ada aja katanya mau ke Anyar itu, kemana ke Anyar. Tadi mau bilang mau ke Anyar Pak, katanya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Tadinya barangkali ada bapak mau ke sini. Dia apa, SMA atau SMK? SMA. SMA Iya. jurusan apa? Nggak tahu Nggak tahu ya. Nggak tahu jurusan. Seperti apa prestasinya di sekolah? Biasa aja atau menonjol atau bagaimana? Enggak sih, biasa-biasa aja. Biasa-biasa Iya, aja. Biasa-biasa. Tapi aja. tidak pernah tinggal kelas kan? Enggak sih. Enggak. Kan pernah dipanggil sama itu katanya, sama kepala sekolahnya itu, sama wali kelas. Gimana Pak, katanya, ya ini mah bantu-bantu aja, tapi kalau ada apa-apa katanya Bapak sebagai orang tuanya harus ngebantu. Pokoknya takut dari rumah mah berangkat ke sekolah mah nggak datang gitu. Takut gitu doang kata itu ya, kata Bapak wali kelasnya. Tapi sih ya alhamdulillah enggak. Mungkin pernah nggak masuk mungkin? Pernah katanya. Ya coba berapa kali tuh nggak masuk 4 kali kayaknya. 4 kali. Iya. Itu karena mungkin nggak dikasih kekurangan dikasih uangnya. Oh gitu. Bapaknya nggak ada uang. Tapi kalau untuk tipe anaknya Pak, anaknya nurut atau bagaimana ke Bapak? Atau suka gimana? Nurut sih Pak. Untuk pergaulannya terlalu gimana gitu? Pergaulan mah enggak macam-macam, palingnya di rumah doang ya, paling dia ya kadang-kadang ada teman satu sekolahnya gitu ya nyamper gitu apa. Paling gitu doang. Merokok sih merokok, cuman ya merokok kayaknya jarang-jarang dia. Namanya zaman sekarang Pak, ikutan temannya tuh pada merokok, minta apa beli merokok ya kadang-kadang ya dikasih 5.000 3.000 gitu. Semenjak Bapak ke sini pindah ke Cilegon ini, Bapak sering pulang ke Panimbang? Kalau hari raya Lebaran tuh ya, habis Lebaran sudah sana ya ziarah sama orang tua, udah pada nggak ada kan. Cuman maaf ya, cuman kan pas semenjak udah stroke begini kadang-kadang ya ini nangis pengen pulang ke sana. Pengen pulang ke Panimbang. Kata Bapak gimana ke Panimbang, kita punya rumah nggak punya, dari makan juga susah, nyari makan gak susah. Udah aja di Cilegon makan mulung kita bisa makan ya istilahnya. Nggak tahu dapat berapa, nggak tahu dapat berapa gak bisa makan lah gitu. Oh jadi dari keinginan ibunya ini sebenarnya ingin pulang ke Panimbang ya? Iya, pengen pulang ke Panimbang. Cuman kan udah sama sekali nggak punya rumah, Pak, rubuh rumahnya, udah nggak bisa di ini. Kalau ada rumah masih berdiri gitu ya, terus bisa dibetulin kan bisa pindah. Ini mah nggak bisa, udah nggak bisa sama sekali. Tapi kalau untuk di sana kan saya pikir kan lapangan pekerjaan kan seperti kayak nelayan, ke pasar, bertani kan juga masih ada Pak, kalau menurut saya ya, cuman nggak tahu nih. Masih banyak peluang kalau orang yang satu bertani harus punya sawah, harus punya ladang, terus nelayan. Orang yang ahlinya, kalau bukan ahlinya mah nggak bisa nelayan itu Pak. Bapak juga udah pernah ikut ke nelayan, pernah lagi musim ikan cekong untuk sarden itu. Pernah berapa, ada kali nggak 1 tahun sih, nggak sampai, paling 6 bulanan. Iya, ikut Bapak gak pernah. Cuman ya untuk nyari ke laut itu ya sementara nyari sehari bisa makan sehari gitu, besoknya nggak ada lagi, habis lagi gitu. Jadi nggak ada untuk nyari 1 hari untuk masuk lagi, untuk besoknya lagi nggak ada. Gitu ya. Iya. Jadi dapat sekarang ya buat makan sekarang gitu ya. Gitu Pak. Makanya ininya kata Bapak, nih gimana gini, yuk kita ke sana aja kita
mudah-mudahan ada kita berubah nasib ke Cilegon gitu. Sebenarnya Bapak dari Panima ke sini tujuannya mau jualan. Bukti jualan sayuran di sini di Pasar Keranggot itu. Terus jualan timun, jualan kacang panjang, jualan terong, ngampar di pinggir jalan di sini, pinggir jalan. Udah gitu ininya mungkin ya apa ya, dapat 3 tahun di sini. Itu setruk itu. Kan namanya terong mah apa namanya timun segala itu satu karung modalnya berapa sih? Cuman 300 satu karung, satu kintal, 2 karung itu 300.000. Tapi kalau ya istilahnya seminggu nggak jualan ya habis lah kemakan. Terus ininya pas udah setruk begini mah bapaknya nggak bisa ninggalinnya mah mau dikemanain kan, mau diantarin ke rumah ke sana udah pada nggak ada orang tuanya, keluarganya, jadi kakak adeknya udah nggak ada. Lagian bapak secara tanggung jawabnya bagaimana, namanya juga istri ya, masa iya kalau lagi sehat mah dibawa, kalau udah sakit mau dipulangin. Kan nggak baik kan. Gitu. Jadi kalau untuk jualan lagi Bapak nggak bisa? Sementara nggak bisa Pak, nggak bisa nyoba ya, udah nyoba tuh habis lagi Pak. Iya, uangnya itu habis lagi kemakan aja Bapak. Kemakan aja ya. Iya, modal segitu habis, mana segitu habis. Tuh gimana? Jadi dicoba berkali-kali. Kalau satu karung timun itu memang rata-rata dapat keuntungannya berapa? Begitu kadang-kadang pokoknya habis istilahnya 3 karung 4 karung gitu ya. Pokoknya jualan itu ya dapat keuntungan 100.000 tapi kotor. Belum ada apa-apanya. Gitu, kotor. Terus ini itu kadang-kadang ya modalnya kemakan lagi modalnya. Iya, jadi makanya Bapak nggak jualan lagi itu ya karena itu ya. Karena itu Pak. Udahlah mengeluarkan modal sekian, kemudian keuntungannya kecil. Ya untuk kebutuhan sehari-hari aja mungkin nggak ketutup. Akhirnya modalnya kemakan, habis aja ya. Makanya kembali lagi ke ibu melamun. Gedenya melamun, gimana nih kayak untuk kehidupan kita Pak, ya gimana keadaannya, bisanya begini Bapak mah. Terus lamun kayaknya itu sampai stroke Pak. Gitu. Iya. Jadi nggak ada masalah lain, karena pikiran kehidupan di sini yang begitu sulit. Iya. Tempat ngontrak, penghasilan juga nggak seberapa. Benar ya Pak, benar begitu. Terus mikirin rumah di sana sudah roboh gitu ya. Benar. Terus tanahnya juga ya gitu dalam keadaan ini juga sengketa juga gitu. Ya. Makanya ibunya terlalu berpikir akhirnya darah tinggi dan stroke. Iya. Nah selama stroke ini Bapak profesinya langsung berubah menjadi pemulung atau bagaimana? Iya, langsung ya, soalnya kan Bapak mau nyari kerjaan, nggak ada yang nyuruh, mau gimana lagi, udah gitu mah Bapak nyari itu sampah ke situ tuh, ke tempat pembuangan sampah di pasar ada gede di situ Pak. Ya. Jadi Bapak di situ biasanya nongkrong di situ, ininya ibunya dibawa, kalau sore bawa pulang, kalau pagi berangkat. Ibunya kan ya mungkin lama-lama ibunya Pak katanya bau. Kalau taruh di situ hanya bau. Ya udah kita keluar aja. Terus pernah ini nggak dibawa sama Bapak ya, cuman nggak satu hari, dari pagi sampai siang sampai dohor. Bapak pulang ininya kan udah ngompol di sini Pak, pada basah. Tempat bangun nggak bisa kali. Iya. Padahal mah Bapak udah nyediain air buat minum mah, air dan untuk makan mah ada. Cuman dia nggak bisa bangun. Nah jadi itulah alasannya Bapak harus membawa istrinya
cari nafkah ya. Cari nafkah. Cari nafkah. Gitu. Nah, Ibu gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya sekarang? Sehat. Sehat ya. Duduk saya, Pak. Hah? Duduk nggak kedengar. Oh, nggak kedengar ya? Iya, kedengar. Kurang ya, kurang pendengarannya ya. Kalau yang sebelah kanan Kanan itu? mah enggak. Ini masih bisa dengar. bisa kalau dengar. yang Ini kiri? kan telinganya kecil, Pak. Pak, mantet itu ini Mampet. lubangnya. Iya. Oh ya, mengecil ya. Nah, Bu, saya mau tanya nih. Iya. Ibu kan 4 kali dalam keliling nih naik gerobak. Iya. Gimana perasaannya naik gerobak? Ya, naik gerobak mah ya begitu aja. Kalau keliling, Pak, kalau di rumah panas ya. Kalau keliling agak adem gitu. Kalau kepanasan iya suka pusing kepalanya. Berhenti di yang ada pepohonan gitu. Jadi adem. Enggak ini. Kalau pusing sih pusing, Pak. Gimana kalau di rumah kan nggak bisa makan, nggak punya duit. Jadi Ibu pergi-pergi itu nggak apa-apa? Nggak masalah? Nggak masalah, saya rela, Pak. Yang penting saya kenyang perut. Tapi Ibu punya keinginan pulang ke kampung ya? Punya keinginan pulang ke kampung, tapi kan rumahnya, Pak, nggak ada, ambruk. Nggak punya rumah, pengen, Pak. Biar nggak punya ibu, gue pengen pulang ngelihat itu bekas rumah tuh, Pak, saya sedih. Kadang-kadang nangis saya melihat rumah bekas saya nyapu halaman gitu. Punya rumah, tiduran di rumah, sekarang begini di sini. Pengap. Panas, pengen punya rumah kalau kebikin mah. Untuk saudara-saudara Ibu di sana? Saudara, adik udah meninggal, kakak udah meninggal, udah nggak ada. Tinggal saya sama yang bontot di sini. Itu di perumahan di sini di mana, Pak? Di BIP. Di BIP Serang. Di BIP. Ada Ibu di situ? Ada. Tapi sama nggak punya apa-apa, susah dia, Pak. Repot. Orang kuli namanya kalau disuruh orang. Kalau enggak kan, Pak, nganggur. Nah, jadi untuk tinggal yang di rumah ini nih udah berapa tahun, Pak, yang bedeng ini? Ya pokoknya mah pindah-pindah sih. Pindah-pindah ya? Tadinya di situ ya. Tadinya di Sidoni setahun, di Mama Sela 2 tahun ya. Nah, ini yang terakhir di sini ya. Terakhir ini Nah, ini kontrakannya berapa ini? 400.000. Nah, jadi kontrakan 400.000. Saya pikir ini cukup mahal lah dengan kondisi rumah yang seperti ini gitu. Kalau untuk WC, kamar mandi ada ya? Ya WC doang, jadi mandi di kamar WC. Oh, di WC gitu ya. Jadi untuk kamar mandi spesial mah nggak ada ya. Ini kan dapur kayak gini ya. Kalau memasaknya Bapak di mana nih, Pak? Masaknya mah di sini aja. Pakai apa? Ini mah apa nyolok ini? Magicom. Oh, Magicom. Iya, Magicom. Kalau untuk kompor segala macam? Kompornya? Kompor enggak punya. Tabungnya mah ada, tabungnya doang. Oh, nggak ada kompornya. Enggak ada kompornya. Nggak memasak berarti? Jarang masak, nggak masak. Paling di ini doang. Dia nyolokin Magicom doang. Masak nasi doang. Masak nasi oh, doang. jadi masak aja ya. Jadi Iya. masak nasi. Kalau untuk lauknya beli? Beli. Oh, beli. Jadi selama bertahun-tahun Iya. kayak gitu? Kayak gitu. Nggak ada masak-masak yang Nggak ada. yang masak kesukaan atau apa gitu? Nggak ada ya? Ya paling enggak beli aja ke warung ke Beli depan di warung tuh. ya. Iya. Jadi mereka ini nggak pernah memasak, dia hanya memasak nasi untuk sementara, lauknya itu dibeli di warung. Iya, warung. Nah, Iya, ini gitu. satu ini ya kamar ya, Pak ya? Ini doang ya, nggak ini ada kamarnya. lagi satu Nah, ini kamar. dindingnya nih, dinding papan seperti ini, dinding papan. Nah, ini kamarnya. Nah, untuk kamar ini tanpa kasur, jadi mereka tidur ini nggak ada kasurnya, nggak ada kasur. Jadi tidur ngegeletak begini aja. Ada satu kasur tuh di luar. Ya paling itu yang dipindah-pindah. Iya, Jadi gitu, berbagi dipindah. buat anak Iya. juga, buat si Davi berbagi. Itu kasur itu. Kalau
ibunya ini pindahin kasurnya ke sini. Gitu ya, Jadi Pak Panik. nggak ada kasurnya Pak ya. Nggak ada kasurnya, ada satu doang. Satu Pindah-pindah doang. doang. Ya, mudah-mudahan kedepannya Bapak Asmara dan istrinya bisa tercapai keinginannya untuk pulang kampung, menetap di kampung. Sekarang ini halangan mereka ini hanyalah tidak ada tempat. Iya. Untuk tanah juga mereka udah nggak ada. Iya. Tanah sudah bersengketa, sudah kemungkinan ini juga sudah disita sama bank karena dulu pernah ada pinjaman. Itu yang menyebabkan Bapak ini nggak bisa pulang ke kampung. Ditambah lagi, kalaupun pulang ke kampung, nyewa rumah di kampung untuk mencari penghidupan sehari-hari itu juga sulit. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar semua Pak ya. Amin. Amin. Lancar-lancar semua dan bisa nanti pulang kampung ya. Terwujud keinginan untuk pulang kampung. Mudah-mudahan ada jalan. Nah, sekarang kita ke depan lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi di depan. Iya. Di sini kami akan sampaikan ada donasi dari teman-teman Detik Asa menitipkan untuk Bapak Asmara dan istrinya. Nah, ini ada donasi Pak tambahan. Kemarin kan sudah kita serahkan nih 200.000 ya. Dari Ibu Isnawati. Nah, alhamdulillah ini ada lagi yang nambah, ini Ibu Katrun Nada 250.000 dan Ibu Titi Tata Salon 100.000. Jadi total donasi semuanya 550, udah kita serahkan 200, jadi sisa 350. Dan alhamdulillah ini ada rezeki lagi, tambahan rezeki lagi buat Bapak ya, buat uang sekolah anak atau apapun itulah ya. Yang penting ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, ini Bapak, ini ada rezeki buat Bapak lagi dari teman-teman Detik Asa, yaitu Ibu Katrunada dan Ibu Titi. Ya, yang sebelumnya Ibu Isnawati. Semoga uang ini bermanfaat lah ya. Bermanfaat sekecil apapun itu, insya Allah menjadi berkah. Ya, ini silakan diterima. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu bil khair, Allahumma ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga Allah membalas pada hamba yang telah mengasihi kami semua harta yang dimiliki oleh hamba yang mengasihi kami sekarang ini. Semoga Allah ngasih barokah ya Allah. Apabila ada kesalahan yang mengasihi kami tadi, semoga Allah memaafkan sebuah kesalahannya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna rizqan katsiran mubarakan ya Allah. Semoga Allah nambahin rezeki yang banyak pada hamba-hamba yang telah mengasihi kami. Amin. Dan disertai dengan keberkahannya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kami Detik Asa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Isnawati, Ibu Titi Tata, Ibu Katrunada. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bapak, kita berharap ya semoga kedepannya Ibu bisa berobat, lancar pengobatannya. Dan yang paling penting lagi, cita-cita Ibu ingin pulang kampung bisa terwujud. Amin. Ya, bisa pulang kampung, tinggal di kampung, entah bagaimanapun caranya, ya ada mudah-mudahan ada rezeki dari mana, dari anak atau dari siapapun ya. Bisa tinggal di kampung, bikin gubuk-gubuk kecil. Insya Allah kalau untuk rezeki, untuk makan, insya Allah saya pikir ketika kita mau berusaha, rezeki itu selalu ada. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.